Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa ahsanul khaliqin. Allahumma salli ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat maupun karunia yang mana Allah masih berkenan menitipkannya kepada kita semua, sehingga kita dapat beraktivitas dalam kehidupan kita, baik yang bersifat duniawi maupun aktivitas yang bersifat ukhrawi, yang mana tujuannya adalah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sholawat beserta salam mari sama pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang hadir saat ini termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai hamba Allah, tentu kita menyadari dengan kesadaran yang mendalam bahwa kita ini asalnya dari mana, kemudian dijadikan untuk apa, dan kita akan pulang kemana. Kita tentunya sudah paham, bahkan selalu mendengar kalimat itu. Kita datang atau dijadikan oleh Allah, kemudian tugas kita adalah mengabdi kepadanya, dan nanti kita akan pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 45 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Artinya apa? Sabar maupun salat itu adalah sarana. Sabar dan sholat itu adalah sesuatu wasilah yang menyebabkan turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kita ini dalam beraktivitas, rasa-rasanya kalau tidak ditolong oleh Allah, rasa-rasanya tidak mungkin bisa. Baik yang bersifat duniawi tadi ataupun yang bersifat ukhrawi. Semua itu tidak terlepas daripada yang namanya hidayah ataupun inayah, petunjuk dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar hidayah inayah itu selalu turun kepada kita, maka wasilahnya lewat sabar dan sholat.
Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Di ayat ini Allah tegaskan sesungguhnya yang demikian itu, maksudnya adalah sabar dan sholat tadi, ini adalah hal yang besar, sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit. Nah, jadi jangan kita pikir sholat itu ringan, Pak. Sabar itu mudah. Cerita sabar mudah memang, ceritanya cerita. Atau kawan lagi sedih, lalu bapak menghiburnya, wah itu bahasa bapak luar biasa. Seperti pujangga, Pak. Salahkah itu? Tak salah. Memang kita watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Tapi giliran kita yang kena, kan belum tentu sabar juga. Betul, Pak? Begitu juga sholat. Kalau kita mau jujur masih berat loh, Pak. Sayanya masih berat ya. Apalagi subuh. Kalau cuman alarm-alarm yang pakai HP, belum tentu kadang tepat waktu. Itu ada alarm kedua, Pak. Bini namanya, bini. Itu alarm nomor 2 tuh, Pak. Tapi itu paling mujarab itu. Makanya kalau anak kita sulit sholat umpamanya, masih malas-malasan, orang memang berat kok. Cuma jangan kita diam-diam saja, tetap kita himbau, kita perintahkan. Bahkan 7 tahun mesti sudah disuruh sholat. 10 tahun nggak mau, pukul dengan pukulan kasih sayang. Namun kalau nampak sudah umurnya besar, kita sudah sering mengingatkan, masih nampak malas, ya memang berat, Pak. Tapi jangan berhenti, teruskan untuk mengingatkan anak-anak kita. Terutama kita dulu mencontohkannya. Insya Allah dengan sabar dan sholat turun pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu agar sholat dan sabar itu tidak menjadi berat, tidak beban dia, itu hanya orang-orang yang khusyuk. Illa ala khashi'in. Khusyuk ini yang payah. Jangankan kita itu di luar sholat, di dalam sholat yang cuma 5 menit aja kadang payah khusyuk. Betul, Pak? Makanya kita teruslah berusaha untuk khusyuk. Walaupun khusyuk itu bukanlah sesuatu yang mudah. Mudah-mudahan Allah akan berikan itu kepada kita. Lalu siapa orang yang khusyuk itu? Nah, siapa orang yang khusyuk itu? Kita lihat ayat berikutnya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang punya keyakinan bertemu dengan Tuhan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya mereka itu akan pulang kepada Allah. Jadi kalau Bapak mau khusyuk, Pak, Bapak harus punya keyakinan Bapak bakal ketemu Allah. Ya, ada nggak keinginan berjumpa sama Allah di diri kita? Jangan-jangan kita hanya kepingin dapat nikmatnya saja, kepingin dapat pahalanya saja, kepingin dapat karunia-Nya saja. Namun kita sedikit sekali di antara kita ini yang punya keinginan kuat untuk bertemu dengan yang memiliki surga tadi, yang mempunyai pahala tadi. Betul nggak, Pak? Kira-kira pahala kepingin berlipat ganda, tapi nggak kepingin jumpa sama yang ngasih pahala. Subhanallah. Ini yang buat kita payah istiqomah, Pak. Tapi kalau orang yang punya keyakinan kuat, dia mau bertemu dengan Allah, dan itu bisa terjadi kapan saja, Pak. Betul, Pak? Setelah ini bisa nggak? Bisa. Walaupun ya kita bukan doakan, ya kan banyak kejadian, Pak. Sehat dari rumah, pulang-pulang tinggal nama, ya kan? Harus punya keyakinan kita ini bertemu dengan Allah. Barulah kita disebut orang-orang yang khusyuk tadi. Nah,
Jadi banyak, tapi saya nggak ceritain orang nih, saya ceritain diri saya nih. Kita nih kadang-kadang suul adab loh Pak, dalam ibadah. Surganya mau, kepingin kali masuk surganya, tapi keinginan jumpa sama yang punya surga sedikit. Pahala kaji dia oleh pahala, tapi di sininya nggak ada rindu untuk bertemu dengan yang punya pahala Pak. Itu kan namanya suul adab tuh Pak. Tapi saya nggak bilang bapak tuh, saya bilang saya loh, ya Pak ya. Ya salah paham, kalau bapak ini udah mantap-mantap. Nah itu orang yang khusyuk, orang yang punya keyakinan sangat kuat ingin bertemu dengan Allah. Bapak kalau punya keinginan jumpa dengan Allah, fokus nggak sama Allahnya? Fokus nggak sama Allahnya Pak? Fokus. Saking fokusnya Bapak kepada Allah, kiri kanan muka belakang, nggak begitu Bapak pedulikan. Apalagi hanya masalah perbedaan, hanya masalah ikhtilaf, nggak terlalu kita runcing-runcingkan itu. Kenapa? Karena ketemu dengan Allah jauh lebih penting dari itu Pak. Jelas Pak ya? Nah, karena rasa itu kadang-kadang sedikit masih. Coba nanti kita kaji bagaimana cara memunculkan rasa itu. Ya, nah, kita lanjut dulu. Kemudian untuk memperkuat hal itu, kita buka surah Al-Kahfi ayat 110. Di situ juga ditegaskan oleh Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Maka siapa saja ingin bertemu dengan Tuhannya. Nah, ya Pak ya, ingin bertemu dengan Tuhan. Nanti boleh juga dibuka hadis dalam kitab Fathul Bari. Imam Bukhari meriwayatkan bahwasannya orang yang ingin rindu bertemu dengan Allah, maka sebaliknya Allah juga sangat rindu bertemu dengan orang tersebut. Dan orang yang benci atau tidak mau, tidak punya keinginan bertemu dengan Allah, Allah juga lebih tidak mau bertemu dengan dia. Dan ingatlah, ketika hancur dunia ini semua, atau ketika Bapak nanti masuk ke alam barzah, siapa yang bisa nolong Bapak? Siapa yang bisa nolong Bapak? Ada selain Allah yang bisa menolong Bapak? Tak ada. Tak ada. Makanya siapa saja yang punya keinginan bertemu dengan Tuhannya, maka dalam hadis tadi disebutkan Allah juga pasti ingin bertemu dengan dia. Ya, apa yang terjadi Pak? Falyamal amalan shalihan. Bapak akan diberikan oleh Allah kemudahan, kekuatan, kemauan untuk selalu beramal saleh. Makanya jangan heran kalau orang yang sudah punya keinginan jumpa dengan Allah nggak peduli mau Ramadan nggak Ramadan, amal solehnya nggak putus Pak. Nggak pakai musiman dia. Kalau kita kan kadang pakai musiman semangatnya. Masuk Ramadan 120 semangatnya. Habis Ramadan turun 90% yang mulai. Ya Pak ya. Nah, Allah akan juga ingin jumpa dengan kita. Lalu Allah buat Bapak kuat untuk melakukan amal-amal saleh. Coba kalau nggak Allah itu yang membuat Bapak kuat, bisa Bapak kuat beramal saleh? Nah, saya mau tanya dulu. Yang buat kita bisa bangun tengah malam tahajud, kita itu yang buat kita hebat itu. Sedangkan Allah bilang dalam ayatnya, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu dijadikan dalam keadaan lemah. Lalu kenapa dia bisa bangun malam? 5 waktu terjadi terus, datang hadir ke masjid, taklim hadir. Berarti dia itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya Bapak harus punya keinginan ketemu sama Allah, maka Allah akan juga sangat ingin ketemu dengan kita. Dimudahkannya kita melakukan amal-amal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan yang hebatnya lagi, dalam amal solihnya tidak lagi mengejar dunia, bahkan tidak lagi mengejar akhirat, tapi yang dia kejar cuma satu, yang punya dunia, yang punya akhirat. Siapa Pak? Allah. Bersih tauhidnya. Ya, tujuannya enggak lagi dunia, enggak lagi
akhirat. Tujuannya yang punya dunia, yang punya akhirat. Siapa itu, Pak? Allah. Kalau Bapak punya keinginan yang kuat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, jadi ini yang perlu kita coba muhasabah ya. Sebelum Bapak bertanya, saya lah nanya dulu ya. Menurut Bapak yang hadir nih, supaya kita punya kekuatan, keinginan yang kuat bertemu dengan Allah, kira-kira apa yang mesti kita lakukan? Ibadah amal soleh tadi kan hasil tuh Pak, ya, itu hasilnya. Setelah kita punya keinginan bertemu dengan Allah, hasilnya dimudahkan amal soleh. Nah, cara Bapak kira-kira agar memunculkan di dalam diri supaya ingin bertemu dengan Allah itu apa? Nah, kita umpamakanlah di komplek nih, kalau ada sosok di komplek ini sangat ingin orang bertemu dengan dia, berbondong-bondong orang ingin bertemu dengan dia. Kira-kira kenapa dia orang mau jumpa sama dia? Kenapa kira-kira? Kenapa? Kenapa? Karena dia terkenal loh Pak. Karena dia terkenal. Terkenal itu mungkin dengan kebaikannya, kebijakannya, gitu kan, dengan kedermawanannya. Terkenal dia sehingga dengan kebaikan-kebaikannya, sehingga orang lain kepingin pula kenal kepada dia. Saya mau tanya, apakah ada yang lebih baik dari Allah? Ada. Kenapa Bapak nggak mau kenal sama Allah? Ya, jadi Bapak Ibu, Bapak-bapak yang saya hormati, bahwasannya ada istilah ma'rifat. Ya, pernah dengar istilah ma'rifat kan Pak? Artinya mengenal kepada Allah, supaya dengan mengenal inilah muncul keinginan untuk bertemu dengan Allah. Mungkinkah Bapak mau bertemu, kenal aja enggak? Coba saya tanya aja. Bisa? Apakah muncul keinginan itu, ingin bertemu dengan seseorang, sedangkan Bapak nggak kenal sama seseorang itu? Mungkin. Kira-kira mungkin Pak? Mungkin Pak? Enggak kan? Kenapa Bapak ingin jumpa dengan dia? Karena kenal. Bahasa Arabnya ma'rifat namanya Pak. Ya ma'rifat itu jangan diartikan yang aneh-aneh ya. Artinya mengenal. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, mengenal Allah ini sesuatu yang wajib, supaya apa? Memunculkan keinginan bertemu dengan yang dia kenali. Nah, maka oleh karena itu Allah itu wajib untuk kita kenal. Caranya bagaimana? Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kenalilah diri Bapak, diri kita ini kita kenali, maka sesungguhnya kita akan kenal kepada Allah. Seperti di awal tadi saya katakan, coba, kita lemah, berarti yang kuat siapa Pak? Kita bodoh, berarti yang berilmu siapa Pak? Kita miskin, berarti yang kaya? Kita hina, berarti yang mulia. Makin banyak kita mengenal diri kita, kita akan makin kenal kepada Allah, sehingga kita kuat sekali ingin bertemu dengan Allah itu. Sampai akhirnya apa? Bapak merasa diri Bapak tidak ada. Lalu kok bisa ada? Karena diadakan. Diadakan oleh siapa? Gitu loh. Berarti jasanya bagaimana? Luar biasa nggak jasa Allah kepada Bapak? Berjasa nggak Allah sama Bapak? Sangat berjasa. Seharusnya kalau udah kenal kayak begitu, pasti penasaran nih mau ketemu. Kan begitu. Barulah muncul keinginan yang kuat beramal soleh. Nggak akan tinggal lagi amal solehnya. Itu yang disebut dengan istiqomah. Kalau nggak berat Pak, istiqomah itu ceritanya. Baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dari yang ingin kita kenal itu, yang awal-awal adalah namanya.
Allah itu punya nama, punya sifat, punya af'al, lalu ada namanya zat kan? Namanya dulu. Artinya nama Allah itu ada di antara sekian banyak nama Allah itu ada namanya ismu zat. Nama zat. Nama Allah kan banyak, Pak. Ada Asmaul Husna. Ada nama Allah itu ismu zat. Nama zat. Itulah Allah yang Bapak sebut itu. Kalau ditanya orang Allah itu apa? Nama, Pak. Bapak kan nggak nyembah nama kan? Selama ini Bapak sholat nyembah siapa? Nyembah siapa, Pak? Nyembah Allah. Nama kan? Yang kita sembah itu bukan nama. Yang kita sembah itu zat. Yang maha suci, yang dia punya kedudukan tinggi disebut sebagai Tuhan, yang dia itu menyandang nama. Namanya adalah Allah. Ya, jadi yang kita sembah siapa? Zatnya. Tapi zat ini punya nama, namanya adalah Allah. Baik, kenapa mesti nama dulu? Nanti buka surah Al-Baqarah. Ketika Allah menciptakan Adam, malaikat protes, Pak. Ketika Allah menjadikan Adam sebagai khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah itu menciptakan Adam, ini malaikat-malaikatnya protes, ya kan? Ngapailah manusia ya Allah jadi khalifah? Nanti pertumpahan darah saja. Sedangkan kami ini kan dah tasbih terus kepadamu ya Allah. Kemudian apa yang terjadi? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah ajarkan nama-nama kepada Adam. Setelah itu Allah sebutkan nama-nama tadi di depan para malaikat. Kemudian disuruhlah malaikat untuk memahami nama-nama tadi. Apa jawaban malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat nyerah, Pak, nggak tahu dia. Setelah itu barulah Allah berfirman memerintahkan malaikat sujud kepada Adam, dan malaikat pun sujud kecuali iblis. Gara-gara nama, Pak. Adam tahu nama. Makanya saya tanya ibu bapak-bapak yang hadir, ada nggak di dunia ini benda yang nggak ada namanya? Ada nggak? Sebutkan satu aja. Benda yang namanya nggak ada. Coba sebut, ada? Ada nggak? Ada nggak, Pak? Nggak ada, pasti ada namanya. Kenapa? Karena nama itu tidak pernah terpisah dari yang punya nama. Pakai nama dulu, ya kan? Nggak ada benda yang nggak ada namanya, Pak. Nggak ada. Gitu. Baik. Saya contohkan lagi. Wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad. Surah apa? Al-Alaq. Iqra. Kemudian apa yang berikutnya? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa maknanya? Bacalah dengan nama, Pak. Nama. Ya. Al-Fatihah ayat pertamanya apa? Dengan nama. Yang penting Bapak tahu letak nama itu di mana, mesti kita posisikan. Ternyata letak nama itu wadhkur rabbaka fi nafsik. Ingatlah Tuhanmu atau berzikirlah kamu di dalam hatimu. Makanya ketika Iqra, Pak, turun bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi Muhammad itu kan gemetaran. Ya? Gemetaran. Kenapa gemetaran? Karena kalimah Allah itu masuk ke dalam hati Nabi Muhammad. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat
Bergetar hati, Pak, disebut nama Allah. Jadi jangan Bapak pikir Nabi Muhammad tuh gemetaran karena terkejut nengok malaikat gitu. Cemen kali Nabi kita, udah jumpa malaikat terkejut, getar, dia takut gitu. Itu saya yang kayak begitu, Pak. Nabi kita bergetarnya bukan takut, tapi karena kalimat Allah masuk ke kalbunya. Seperti surah Al-Anfal tadi, apabila disebut Allah, bergetar hatinya. Karena hatinya bergetar, ingat, di dalam diri ada segumpal. Kalau segumpal itu baik, baik jasad. Kalau segumpal itu tak baik, tak baik jasad. Begitu juga kalau yang segumpal itu bergetar, bergetar jasad kita. Apa namanya? Qalbu atau hati. Ya Pak ya? Nah, jadi ketika Allah itu, nama zat itu bisa Bapak letakkan di posisi yang paling indah dalam diri kita, yaitu hati, karena itu raja diri kita, Pak. Nah, ya, sehingga hati Bapak menjadi bersih dan bening, ya. Kemudian kalau sudah hati itu bersih dan bening, tentu perbuatan-perbuatan kita menjadi baik. Mudah kita beramal soleh, istiqomah kita, ya. Nah, Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya rasa cukupkan dulu ya, karena ada mau tanya jawab kan. Kita simpulkan dulu. Nah, ini kan masih berserak-serak. Kata Nabi, al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Satu istiqomah, Pak, itu lebih bagus daripada 1000 karomah. Terserah orang mau cerita, dia bisa melihat kejadian masa lalu. Itu nggak penting sama kita. Iblis pun bisa, Pak, melakukan itu. Istiqomah Bapak dalam kesadaran diri bahwa saya asalnya dari Allah, lalu dijadikannya untuk mengabdi kepadanya. Agar apa? Agar pengabdian itulah yang menjadi dasar saya, modal saya untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka munculkan rasa ingin bertemu. Ini dulu kata kuncinya melamar ini, Pak ya. Ingin bertemu dengan Allah supaya Bapak kuat ibadahnya, meningkat. Yang kedua, kenali dia. Biar Bapak nanti punya keinginan ketemu, kenali Allah. Ya, yang ketiga, namanya lah dulu. Nah, kapan-kapan baru kita kaji yang lain. Namanya dulu. Ya, kita kenali namanya. Caranya bagaimana mengenal nama Allah? Banyak-banyak disebut. Bahasanya zikrullah. Jadi banyaklah berzikir di dalam hati. Dengan banyak berzikir kepada Allah, muncul pengenalan. Dengan pengenalan itu, lalu kita punya keinginan kuat bertemu Allah. Keinginan kuat bertemu dengan Allah itu membuat Bapak rajin beramal solih, istiqomah beramal solih, dan Bapak tidak ada niat dalam beribadah kecuali cuma satu. Tujuannya bukan dunia, bukan akhirat, tapi yang punya dunia, yang punya akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa demikian dulu. Nah, silakan Pak, kalau ada yang mau kita diskusikan ya. Nanti kalau tak bisa kita jawab, tentu episode akan datang. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Nah, itu udah tanda-tanda tuh batuknya. Oji gimana Pak Oji? Aman? Oh aman, aman Bu Oji. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kan saya pernah baca hadis bahwasanya barang siapa yang membaca tasbih, tahmid dan takbir akan dihapuskan segala dosanya walaupun seperti buih di lautan ya, tanpa hisab, begitu kan Pak? Nah, dan apanya Pak, yang menjadi pertanyaan bagi saya itu kan kita di surah apa ya Pak?
yang bunyinya begini Pak, setiap amal walaupun sebiji zarroh setiap amal baik maupun jahat sebesar biji zarroh akan dipertanggungjawabkan. Ya, fama ya'mal Ya, mithqala dzarratin ya Pak. khairan Maksud yarah. saya begitu. Ya. Nah, ketika dua kalimat tersebut, maksudnya hadis dan ayat itu berbenturan, itu bagaimana Pak? Kan sementara di hadis tadi ini kedudukan hadisnya ini Pak bisa dibilang sahih kan Pak? Nah, Jadi sementara pertanyaannya apa nih pertanyaannya? pertanyaannya itu bagaimana Pak? Ya, baik. Hadis itu kan tanpa hisab gitu Pak. Ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Baik. Kenapa istilahnya tanpa hisab? Sebenarnya bukan bacaan zikir saja. Seluruh amalan bisa tanpa hisab, Pak. Ya. Caranya satu aja. Jangan pernah Bapak merasa Bapak yang beramal. Tapi Bapak bisa beramal karena ditolong oleh Allah. Jangan pernah merasa memiliki, ya, tapi kita hanya merasa dititipi. Kalaulah kita tadi berzikir, sholat, ibadah dengan kesadaran bahwasanya bukan diri saya, tapi karena Allah itulah yang membuat saya bisa beribadah. Apakah Allah menghisap dirinya sendiri? Mungkinkah Allah menghisap diri sendiri? Tak mungkin. Jadi yang dihisap oleh Allah mana? Yang merasa dia ibadah, merasa dia yang baca Quran, merasa dia yang berinfak. Itu yang dihisap oleh Allah. Nah, gitu. Yang dihisap oleh Allah itu yang kita akui bahwasanya kita yang berbuat. Padahal hakikatnya Bapak bisa berbuat karena ketika Bapak sadar ke situ, berarti kan yang bergerak itu siapa yang bergerak semuanya? Digerakkan oleh, kalau sudah Allah semuanya, Pak. Yang sholat itu hakikatnya ditolong Allah. Ketika punya harta, kita sodako, ini bukan harta saya, ini harta titipan dari Allah. Semuanya milik Allah, kita akui itu. Termasuk sifat yang ada di diri Bapak, kudrat, irodat, sama, basor, kalam, ilmu, hayat. Enggak Bapak akui punya Bapak, itu titipan Allah, itu punya Allah. Jadi apa yang mau dihisap sama Allah? Sama kayak tadi, kenapa dikatakan bacaan zikir itu bisa diampunkan dosa tanpa hisab? Karena zikir itu mengantarkan kita kepada keyakinan bahwasannya kita tidak punya apa-apa, kita cuma dititipi saja oleh Allah. Ya, ini intinya itu, bukan bacaannya aja Pak. Kok cuma baca subhanallah, subhanallah, anak umur 5 tahun pun pandai Pak. Ya, bukan sekedar baca ya, tapi memahami bahwa yang dibaca itu menyadarkan diri kita bahwa kita tidak punya apa-apa. Semuanya ini milik siapa? Allah. Ketika Bapak sampai ke level itu, apa yang mau dihisap sama Allah? Orang Bapak nggak punya apa-apa kok. Paham? Paham kira-kira? Jadi yang dihisap itu yang Bapak akui punya Bapak, itu bakal dihisap tuh Pak. Kenapa dihisap? Orang Bapak hakikat nggak punya apa-apa kok. Tiba-tiba kok Bapak akui. Yang sholat dia katanya kan, yang berilmu dia, umpamanya kan. Nah, itu dihisap itu. Nah, gitu ya, kira-kira makna hadisnya, artinya betul begitu. Tapi maknanya adalah ketika amal itu kita kerjakan dengan kesadaran bahwa kita bisa beramal karena ditolong oleh Allah, maka amal kita tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Nah, karena nggak mungkin Allah menghisap sesuatu yang dari dirinya sendiri. Ya. Nah. Ada yang lain silakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin Ustaz mau tanya, kami di masjid ini ada kebiasaan yang kemarin pernah kita buat, habis subuh ada pengajian sekitar 5 menit atau 7 menit. Tapi dengan kita buat pengajian seperti itu, baca hadis, jadi zikirnya tak kita buat, zikir bersama tak kita buat. Jadi kalau menurut saran Ustaz, kira-kira lebih baik kita lanjutkan zikir bersama setelah subuh itu, atau kita isi dengan membaca hadis, fadilah ilmunya, kira-kira yang mana yang lebih Ustaz? Karena waktu kita kan terbatas Ustaz. Jadi kita kira-kira lebih baik yang mana kalau menurut pendapat dari Ustaz? Baik.
Jangan terlalu sempit memahami zikir ya. Zikir itu ada levelnya nyebut. Nanti kalau belajar lagi naik levelnya ingat. Nanti belajar lagi memandang. Ya, contoh, ketika ada orang mencaci maki bapak, ketika dia mencaci bapak, bapak pandang yang menggerakkan dia siapa, sehingga dia bisa mencaci saya, mulutnya bisa gerak-gerak, itu karena siapa? Berarti bapak bukan mandang orangnya, tapi yang mengirim orang itu sehingga dia bisa mencaci maki bapak. Itu juga zikir namanya, memandang. Paham? Tengok pohon sawit, ya kan? Kok berbuah pohon sawit? Siapa yang buat dia bisa berbuah? Siapa pak? Bapak tengok itu semua adalah karena itu zikir juga pak. Nah, sama kayak bapak baca kitab tadi, baca hadis gitu kan? Nah, ketika bapak baca hadis, tujuan baca hadis apa? Ingat nggak sama Allah? Ya sebenarnya sama-sama zikir, cuman yang dibaca beda. Zikir itu bukan bacaan saja, ya. Zikir itu yang sebenarnya adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bacaannya boleh beda-beda, Pak. Boleh kayak dari hadis gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi yang mana yang bagus? Tak berani saya bilang mana yang bagus, sama-sama zikir gitu. Ya. Nah, maka amal yang paling baik itu kata Nabi adalah amal yang dikerjakan terus-menerus walaupun sedikit. Ya. Nah, itu yang paling bagus. Ya. Nah. Ada yang lain silakan. Jadi pilih amal tuh yang bisa dilanggengkan, Pak. Ya, di luar dari amalan wajib ya. Kalau yang wajib itu kan udah ngerti lah kita kan, namanya wajib. Nah, mungkin kita tinggalkan. Di luar dari yang wajib, amal-amalan sunnah itu baik semuanya. Yang penting satu kuncinya, mana yang bisa Bapak kekalkan ngerjakan? Istiqomah tadi. Tujuannya apa? Biar berbekas, ada rasa. Ibaratkan air tuh, kalau netes terus di batu keras nih, tapi netes tiap hari, batunya cemana? Berlubang. Nah, itu yang umpamanya istiqomah itu. Jadi saya tak katakan zikir, baca hadis, baca Quran, semua itu mengangkari zikirnya itu. Yang penting dari sekian banyak amal-amal yang sunnah, mana yang bisa kira-kira Bapak kerjakan terus-menerus. Satu aja dulu, nggak usah banyak-banyak, Pak. Satu aja, ya. Nah, nggak usah banyak-banyak, satu aja. Tapi terus. Nah, kalau baca hadis lebih enak baca hadis, tapi tiap hari. Ya, kuncinya itu ya. Amalnya sedikit tapi terus. Itu yang paling baik. Silakan Pak. Ada lagi? Mak balik lagi ke situ. Oh ya. Yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana kita sebagai orang awam memahami ayat Allahu alal arsyistawa terus yadullah fauqa aidihim yang begitu Pak. Terima kasih Pak. Menurut ulama itu ada dua. Satu ditakwil, yang satu lagi cukuplah artinya itu, jangan diartikan. Ar-Rahman alal arsyistawa. Ya udah biarin aja itu, nggak usah dimaknai Pak. Asal dimaknai nanti rusak dia. Nah, yang kedua, dia kepingin memaknainya, tapi ditakwilnya. Sebenarnya yang pertama dan yang kedua ini tujuannya sama, agar Allah ini tidak sama dengan makhluk, cuma metodenya yang berbeda. Ya, satu takwil, yang satu lagi dia tetap ayat itu biarlah apa adanya, tidak usah diartikan. Nah itu, dia orang awam tuh paling mudah sebenarnya. Ya, orang awam tuh paling mudah Pak. Beramal itu ikuti saja gurunya. Siapa guru Bapak? Ikuti dia, selesai. Kenapa? Karena guru bakal tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, jangan mandai-mandai sendiri, ikuti aja gurunya. Nah, itu Pak ya, kalau kita orang awam nih, ikuti gurunya. Nah, nanti guru kita itu dipanggil sama Allah. Kau belajar di mana? Sama guruku, panggil guru. Oh betul ngajarin dia? Betul. Di mana kau dapat? Dari guruku. Dipanggil lagi gurunya. Guruku lagi, guru sampai kepada Imam Syafi'i umpamanya. Imam Syafi'i belajar kepada sahabat belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu namanya sanad. Nah, bersanad. Jadi sholatlah seperti aku sholat, kata Nabi. Pernah Bapak jumpa Nabi? Hah? Pernah? Pernah. Jadi sholatlah kita seperti guru kita. Nanti ditanya dia akan bilang, guruku dulu ngajari gitu. Guru sampai kepada Rasul. Maka hadisnya al ulama'u warathatul anbiya, ulama pewaris nabi, gitu ya. Kalau orang awam gitu aja, nggak usah mandi sendiri ya. Ya silakan. Membaca zikir atau ayat-ayat sholat ya kan, memanainya gitu kan waktu sholatnya. Jangan hanya dibaca aja nggak ngerti kita gitu. Banyak teknisnya gitu. Ini lebih baik kita sholat itu paham dengan makna yang kita baca, walaupun itu bukan syarat wajib ataupun rukun sholat. Ini ranahnya kepada khusyuk. Di Imam Al-Ghazali berpendapat salah satu khusyuk itu upayanya adalah memahami bacaan-bacaan sholat. Ya Pak ya, Bapak baca, pahami. Bukan sekedar tahu arti ya, paham itu beda dengan mengartikan. Kalau mengartikan tambah nggak khusyuk Bapak, yakin saya. Kok mengartikan, tapi memahami kenapa tangan itu mesti diangkat, gitu kan? Nah, dipahami gerakannya, bacaannya, dipahami itu menambah kekhusyukan di dalam sholat. Ya, bukan diartikan. Kalau diartikan makin ribet Bapak nanti, ya kan? Makin pusing. Dipahami. Beda ya paham dengan mengartikan. Ya, cuman untuk paham itu kita mesti tahu arti dulu. Di luarnya kita belajar artinya, terjemahnya. Nanti dari terjemah dari kan paham tuh maknanya. Nah, itulah yang dibawa sholat. Menambah supaya cepat dapat khusyuk. Nah, gitu Pak ya. Dipahami Pak, bukan diartikan. Ada lagi Pak, silakan. Pak Ustadz nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini masalah lain dari tema Ustaz, masalah harta warisan Ustaz. Wah. Kira-kira berapa jangka waktunya Ustaz setelah orang yang meninggal itu baru dibahas tentang harta warisan? Gitu Ustaz. Tenggang waktunya Ustaz. Saya tak pula belum dapat ketemu jawabannya itu. Mungkin kurang baca Pak Ustadz. Jadi saya tak ada ketemu harus sekian hari baru dibahas. Itu saya belum ketemu ada dalilnya. Mungkin kurang baca saya. Karena itu tidak ada aturannya hari keberapa. Ini larinya ke adab sebenarnya. Sama contoh begini. Istri meninggal pagi, ya kan? Tahu-tahu sore suami nikah lagi, boleh nggak? Boleh nggak? Gitulah kira-kira. Boleh kan? Gitulah kira-kira. Boleh langsung. Cuma kan adabnya nggak ada loh. Gitu. Jadi kalau Ustadz bagaimana? Ada ketemu nggak dasarnya? Masalahnya gini kan. Misalnya ada suaminya meninggal. Ya. Sementara yang ditinggalkan kan anak istri misalnya. Ya. Sementara suaminya misalkan kasus ini suaminya masih mempunyai ada peninggalan lah gitu. Karena istrinya ini masih sama anaknya jadi nggak dibahas harta warisan gitu loh. Tapi kan itu sebuah kewajiban juga bagi kita untuk membahas harta warisan itu gitu. Iya. Nah, itu masalahnya. Berarti karena masih ada istri, biar aja lah dulu, kan gitu kan? Iya.
sebaiknya kalau di dalam Islam itu kan ada hak namanya. Namanya hak ahli waris kan, karena sudah meninggal yang punya harta, lalu ada ahli warisnya, itu kan hak dia. Hak itu paling bagusnya adalah ketika seseorang itu ada haknya diberikan cepat sebenarnya. Masalah nanti dia mau nerima atau nggak nerima itu urusan nanti. Namanya hak harus cepat dibagikan, tidak boleh menahan hak orang lain. Gitu. Ya Ustaz ya, Ustaz ini pura-pura aja nih dia. Ya itu betul tuh, sering kejadian begitu. Akhirnya belakangan jadi masalah. Jadi untuk kita bagusnya Pak di yang namanya hak itu Pak dijelaskan Pak. Kalau ada kasus kayak begitu, dan tidak boleh menahan hak-hak orang lain itu tidak boleh. Masalah dia nanti menerima itu nanti. Tapi haknya dijelaskan terlebih dahulu. Kayaknya udah saya. Baik, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalu ya karim.